Shalom. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk bersekutu bersama. Bahkan tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Mei. Kita bersyukur bahwa 1 bulan yang telah berlalu Tuhan menyertai kita. Bahkan kita bersyukur hari ini kita bisa menghirup udara pagi, bahkan bisa menikmati terik matahari. Itu semua oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kita. Dan tanpa terasa 1 bulan sudah kita lalui. Ada saat kita merasa susah, ada saat kita merasa senang, tetapi kita percaya apapun kondisi itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mengasihi kita, dan itu terbukti kasih-Nya. Pada hari ini kita masih bisa, bahkan masih memiliki kekuatan untuk menyambut hari yang baru. Di minggu pertama di bulan yang baru, yaitu bulan Mei ini, kita mau mengawalinya dengan harapan baru, sukacita yang baru, dan kekuatan baru di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian, "Ada satu sobatku yang setia." Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menghibur kami dalam kondisi apapun kami. Engkau yang selalu menjadi sahabat kami yang baik dalam apapun perasaan kami, baik itu dalam keadaan susah, baik itu dalam keadaan senang. Engkau adalah Tuhan
yang adalah sobat sejati yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini di minggu yang pertama ini kami memiliki waktu bahkan kesempatan untuk memuji Engkau, bahkan merenungkan bagian firman Tuhan. Kami rindu Engkau memberkati kami dimanapun kami berada saat ini. Sekalipun kami masih belum bisa berkumpul bersama-sama, tapi kami bersyukur bahwa ada waktu di mana kami boleh duduk diam di sekitar firman Tuhan. Berkati kami, tolong kami, dan mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan maksud bagi kami. Dan persekutuan ini, bahkan doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Masih tetap bersama dengan saya di sini. Saya harap walaupun saat ini kita tidak bisa bersama-sama dalam persekutuan ini atau dalam online ini, saudara, tapi saya tetap berharap entah hari ini, entah nanti, entah beberapa jam kemudian dalam satu hari ini, saudara masih memiliki waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bahkan masih tetap punya waktu bersama-sama untuk memuji Tuhan. Baiklah, kita akan kembali menyanyikan satu pujian untuk mendengarkan bagian firman Tuhan. Ada satu sahabat yang tak pernah meninggalkan kita. Yesus adalah kawan yang sejati bagi kita ketika kita lemah. Yesus adalah sahabat yang baik, bahkan dalam kondisi apapun kita jauh dari Tuhan, kita melupakan Tuhan, tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tak pernah lupa dengan kita. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita walaupun kita sering meninggalkan Dia. Bahkan kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu menyediakan telinga untuk mendengarkan setiap seruan hati kita, seruan doa-doa kita. Dan kita nyanyikan satu pujian, Yesus kawan yang sejati.
terima kasih, kami bersyukur bahwa Engkau adalah kawan yang sejati. Engkau adalah tempat kami berlindung, Engkau adalah tempat kami mengadu, Engkau adalah tempat kami berseru. Kami bersyukur, bahkan kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu memperhatikan, bahkan yang selalu ada bagi kami dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, dalam ketidaksetiaan kami Engkau tetap setia. Bahkan Engkau menjadi sahabat yang setia dalam ketidaksetiaan kami. Terima kasih, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, Roh Kudus berbicara kepada kami, melawat hati kami, mengajari kami, untuk kami dapat mengerti hal-hal yang sulit untuk kami pahami. Dan biarlah melalui firman Tuhan, hari ini Engkau sendiri berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, memperbaharui hati pikiran kami, memperbaharui karakter kami, bahkan memperbaharui kondisi hati kami. Kami bersyukur bahkan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati semua teman-teman kami yang saat ini libur, ada di tempat yang berbeda, yang tidak bersama-sama dengan kami. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam apapun yang dikerjakan saat ini, bahkan yang memiliki kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman ini. Tuhan memberkati mereka, mengasihi mereka, menjadi kawan, menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Apa kabar? Saya harap tetap sehat, tetap bersukacita, tetap merasakan pertolongan dan anugerah Tuhan. Apapun, bahkan dimanapun kita berada, kita mau terus memuliakan Tuhan melalui hidup kita, melalui karakter kita, melalui apapun yang kita kerjakan sehari-hari. Bahkan saat ini, kalau kita libur, kita pun mau tetap menjadi saksi Tuhan, dimanapun kita berada, mau tetap memuliakan Tuhan. Dan saudara, sekalipun ada beberapa teman yang tidak libur hari ini, tetap saya berharap mereka diberi kekuatan, diberi penghiburan oleh Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pengharapan dan Tuhanlah sumber kehidupan kita. Bahkan Dia menjadi sahabat baik kita. Ya, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal 17 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan, saudara menyimaknya dalam hati. Satu bagian saja. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saya yang bertanya, tentunya kita punya sahabat, bukan? Semua kita punya sahabat. Bahkan seperti apapun mereka, tapi tetap kita pernah memiliki sahabat. Bagaimanapun karakter mereka, kita tetap pernah memiliki sahabat. Dan kita bisa pernah merasakan seperti apa sahabat itu mengasihi kita, seperti apa mereka ada bagi kita, seperti apa mereka pernah menolong kita. Kita semua pernah mengalami itu. Dan selain kita bersahabat, tentunya kita juga harus memiliki motivasi yang benar ketika kita bersahabat dengan orang. Nah, apa motivasi dan dasar kita menjalin atau bersahabat dengan orang lain? Bahkan apa dampak yang kita peroleh ketika kita bersahabat dengan orang lain? Tentunya kita berharap dampak dari persahabatan itu adalah dampak yang positif, yang bisa membuat kita berubah untuk melakukan hal-hal yang positif. Ya, sahabat itu artinya kawan, teman. Tetapi kalau kita mau melihat hanya kawan dan teman itu sepertinya biasa ya. Kita bisa berteman dengan banyak orang. Tetapi untuk menjadikan semua orang sahabat yang bisa lebih dekat dengan kita, tentunya tidak semua bisa kita ajak untuk dekat ya. Kita nggak bisa
mempercayakan masalah kita, atau kita nggak bisa curhat kepada semua teman. Tetapi kalau kita memiliki sahabat, pasti kita bisa curhat lebih banyak lagi. Nah, sahabat adalah orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat dengan kita, yaitu orang yang paling memahami dan mengerti apa yang kita rasakan. Dengan sangat baik, dia bisa mengerti, bisa memahami kita, bahkan mau bersama-sama dengan kita untuk mengarungi, ya, mengarungi setiap masa demi masa yang kita alami. Entah itu masa suka, entah itu masa duka. Ya, itu namanya sahabat. Dan seorang sahabat adalah orang yang paling setia dalam kehidupan kita. Saudara pernah memiliki sahabat yang paling setia, ya, dan dia adalah orang yang selalu setia dengan kita bagaimanapun kondisi kita. Entah kita dalam keadaan marah, entah kita dalam keadaan baik, entah kita dalam keadaan apapun, senang susah, dia selalu setia dengan kita. Ya, tadi saya katakan kita bisa berteman dengan semua orang, tetapi untuk bersahabat tentunya kita akan memilih memilih beberapa orang untuk menjadi sahabat atau menjadi orang yang terdekat, yang bisa memahami, yang bisa mengenal kita, yang bisa mengerti kita. Tentunya hanya beberapa, ya. Dan paling ya satu, ya, atau kalau enggak dua lah, ya, atau kalau enggak tiga. Nah, itu teman yang dekat lah, sahabat yang baik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan di sana, pergaulan yang baik akan membawa hal yang baik. Tetapi di sini dikatakan janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sehingga ketika kita berteman, bukan kita mau pilih-pilih, ya, bukan kita mau pilih-pilih, tetapi dengan siapa kita berteman dan bagaimana kebiasaan teman kita itu akan mempengaruhi hidup kita. Kalau kita punya teman yang punya kebiasaan merokok, minum, lama-kelamaan kita akan terbiasa, kita akan terbawa. Kalau teman kita tiap minggu atau tiap hari ketika pergi kemana-mana, dia punya kebiasaan jalan-jalan, ya mungkin kita akan terikut jalan-jalan. Kalau mereka punya kebiasaan seperti tadi saya bilang, minum, merokok, pasti lama-lama kita akan terbawa. Karena kita berteman dengan dia, mau nggak mau, lama-kelamaan secara otomatis kita akan terpengaruh. Jadi saudara, kita boleh berteman dengan siapapun, tapi jangan sampai kita terbawa dengan kebiasaan yang buruk yang biasa mereka lakukan. Makanya kita itu harus bijak, ya, dalam berteman. Karena kalau kita berteman dengan orang yang punya kebiasaan baik, lama-kelamaan kita pun akan ikut menjadi baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang punya kebiasaan tanda kutip buruk, ya, lama-kelamaan kita juga akan terbawa. Mau nggak mau, kita pasti akan terbawa. Sehingga kita harus bijak dalam memilih teman. Bukan pilih-pilih, tapi memang harus memilih, ya. Karena itu kita harus menjaga diri kita juga. Kita nggak boleh sembarangan dalam hal memilih. Nah, dalam bersahabat, Alkitab mengingatkan kita beberapa hal. Dalam Amsal 22 ayat 24-25 dikatakan di sana, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Dikatakan, ya, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Bahkan dikatakan di sana, jangan berteman dengan orang yang memiliki kebiasaan atau tingkah laku yang gak baik, ya. Supaya jangan kita menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Itu dalam Amsal 22 ayat 24-25, ya. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Seperti apa sih orang lekas gusar? Ya, memiliki respon yang gak baik ketika menghadapi suatu masalah, cepat marah, ya.
Bahkan jangan bergaul dengan seorang pemarah. Nah, seorang pemarah ini adalah orang yang tidak pernah bisa mengontrol emosinya. Ada orang yang marah, tetapi marah kudus. Ada ya, Tuhan Yesus juga pernah marah kok. Ketika bait suci dijadikan tempat untuk jual beli, Tuhan Yesus marah. Jadi, di sini diingatkan jangan bergaul dengan seorang pemarah. Beda dengan seorang pemarah dan orang yang marah. Ya, seorang pemarah itu menghadapi segala sesuatu dengan kemarahan. Dia anggap itu adalah solusi terbaik. Tetapi tidak, saudara. Orang pemarah adalah orang yang tidak bisa memilah-milah mana perkara yang harus dihadapi dengan cara yang lembut, kalem, atau mana yang memang perlu ketegasan. Ya, ini kita diingatkan oleh Amsal Salomo ya. Jangan kita bergaul dengan orang yang lekas gusar, karena mau nggak mau kita akan terbiasa dengan gaya hidup mereka. Nah, ketika kita memiliki sahabat atau kita bersahabat, apa yang menjadi dasar atau motivasi kita untuk kita berteman dengan mereka? Mungkin karena dia baik ya, karena dia cantik, atau karena dia tampan, atau karena dia punya uang banyak, ya, atau dia adalah orang yang selalu membela kita ketika kita punya masalah, atau lain sebagainya. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi motivasi kita untuk kita berteman. Tentunya pasti karena kita merasa nyaman dengan seseorang itu ya, sehingga kita mau berteman dengan mereka. Makanya dalam hal ini pun kita harus berhati-hati. Saya katakan tadi kita harus bijak dalam memilih teman. Karena Amsal 18 ayat 24 juga mengatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Wah, kayak mana itu? Tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, makanya kita tuh harus berhati-hati dalam berteman, bijak. Ada juga teman yang malah kedekatan hubungan kita dengan dia itu melebihi seorang saudara. Saudara itu memiliki hubungan yang dekat dengan kita ya. Karena bisa jadi kalau dikatakan saudara itu berarti kita satu kandung ya, menjadi kakak beradik, ada hubungan darah, ada hubungan keluarga gitu dan lain sebagainya ya. Jadi dibilang saudara, bahkan kita kadang dengan saudara kita pun kita nggak akur. Saudara pernah mengalami itu? Saya pernah. Dengan kakak saya pernah nggak akur, saya kalau ketemu bertengkar terus. Tapi lucunya dulu kalau saya bertengkar sama kakak saya, mama saya kasih saya sabit, mengizinkan saya sama kakak saya untuk bertengkar, siapa yang menang ya itulah yang disayang. Itu adalah cara mama saya untuk membuat kami akur, supaya kita nggak bertengkar lagi. Makanya dengan saudara pun kadang kita nggak bisa akur ya. Tetapi ada teman, sahabat, orang lain yang tidak punya hubungan darah dengan kita, mereka bisa membuat kita merasa nyaman, bahkan membuat kita merasa dekat, malah menjadi seperti saudara, bahkan dikatakan lebih daripada saudara. Ada yang seperti itu ya. Dan itu pasti banyak kita temui di luar ya. Makanya saudara, kita diajarkan untuk kita harus bijak memilih teman. Karena kita harus tahu bahwa kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan hal-hal yang buruk, kebiasaan baik kita lama-lama tergerus. Kecuali kalau kita memang kuat, kita bisa membawa mereka untuk mengikuti kebiasaan yang baik kita. Ya, bukan kita yang terpengaruh dengan kebiasaan mereka, tapi kita yang membawa mereka untuk terpengaruh dengan kebiasaan kita. Dan itu memang tidak bisa dipaksakan ya. Dan itu harus pelan-pelan. Saya memberikan tema di sini adalah menjadi sahabat yang sejati. Seperti apa ya sahabat yang sejati? Tadi lagu-lagu itu saya sengaja memilih Yesus kawan yang sejati. Bagi saya, kawan yang sejati itu adalah Yesus. Yesus tidak ada bandingnya. Dia adalah kawan saya yang paling sejati, yang paling mengerti kondisi saya. Yesus setia sekali sama saya. Walaupun saya kadang gak setia. Walaupun saya kadang jatuh bangun, tapi saya merasakan betapa Yesus adalah kawan yang sejati. Bahkan ketika kita lemah, kita boleh datang kepada Dia. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seorang sahabat yang sejati? Pasti kita punya keinginan ya, punya kerinduan untuk menjadi sahabat yang baik.
Dan kita merasa sedih kalau kita bukan nggak bisa ya. Kalau kita bilang kita nggak bisa menjadi sahabat yang sejati atau sahabat yang baik, kita akan lemah. Tapi katakanlah pada diri kita itu belum bisa menjadi sahabat yang baik atau sahabat yang sejati. Maka dari itu nanti kita pun akan bisa menjadi orang yang baik, menjadi sahabat yang baik untuk orang lain. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 14, di sana pun ditulis bahwa seorang sahabat akan melakukan apa saja yang diminta oleh sahabatnya. Ya. Bahkan untuk menyatakan pentingnya persahabatan di dalam ayat ini diperjelas lagi dengan menyatakan bahwa sahabat itu bagaikan seorang saudara yang memang dilahirkan untuk berbagi dalam kesulitan dan kesukaran yang kita alami. Nah, Tuhan Yesus di sini mendefinisikan bahwa sahabat sejati itu dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Itu dalam Yohanes ya. Dikatakan kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah sahabat. Nah, ketika kita menjadi sahabat berarti kita adalah orang yang dipercaya. Dan di sini Yesus mendefinisikan kita adalah sahabat dengan cara Dia memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah didengar dari Bapa. Apa itu? Semua ada di sini. Kita disebut sahabat kalau kita mau melakukan semua yang sudah diperintahkan Yesus dalam kitab suci ini. Kita bukan lagi hamba. Bagaimana kita bisa berubah dari hamba menjadi sahabat? Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Mengubah status kita yang dulu hamba menjadi sahabat. Dan memberitahukan semua apa yang dikatakan Bapa kepada kita. Semua dipercayakan. Supaya kita melakukan semua yang sudah Tuhan perintahkan. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk kita. Dan kasih itu sudah Tuhan lakukan. Tuhan buktikan mati di kayu salib, bahkan bangkit ya. Jadi Yesus adalah teladan murni dari seorang sahabat sejati sekaligus dasar. Menjadi dasar kita menjadi sahabat sejati. Karena dia sudah menyerahkan nyawanya untuk teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Yaitu adalah saya dan saudara. Bangga nggak? Saya bangga. Tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk tetap mempertahankan status sebagai sahabat ini. Kita punya tanggung jawab. Kenapa? Segala yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi, tanggung jawab itu harus tetap dilakukan. Menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Menjadi orang percaya yang bertanggung jawab dengan tetap melakukan, bahkan bertanggung jawab dengan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi, Yesus adalah teladan kita. Terlebih lagi, siapapun dapat menjadi temannya Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan, dengan percaya kepadanya. Dengan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dilahirkan kembali dan menerima hidup baru di dalam Dia. Saya percaya saudara sudah mengalami ini ya. Di saat kita susah, di saat sahabat yang kita anggap sahabat paling baik pun tidak bisa memahami kondisi kita, tapi Yesus berbeda. Dia selalu memberikan tangan untuk menghapus air mata. Dia selalu memberikan bahu untuk kita bersandar. Dia selalu memberikan telinga untuk kita mencurahkan segala isi hati kita. Dia selalu siap untuk kita. Dan ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Bagaimana supaya kita itu menjadi sahabat sejati. Untuk menjadi sahabat sejati, yang pertama,
haruslah kita saling setia. Bukan hanya 1 kali, 2 kali, bukan hanya hari ini, tetapi haruslah saling setia setiap waktu. Makanya dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi setiap waktu, sewaktu-waktu, setiap menit, setiap detik. Ya mungkin kita belum mampu untuk melakukan itu ya, tapi kita sedang belajar dan kita sedang berusaha menjadi sahabat yang baik. Karena apa? Jika tidak ada kesetiaan, maka tidak ada persahabatan sejati. Bahkan ketika kita tetap setia pada masa-masa susah, bahkan setia pada masa-masa senang, kita semakin hari akan semakin menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Saudara, untuk mengetahui bahkan untuk mengenal siapa yang menjadi sahabat sejati kita selama ini, kita bisa melihat kalau sahabat itu tidak hanya ada ketika kita senang, tetapi dia juga ada ketika kita mengalami masa-masa susah. Dia teruji menjadi sahabat yang baik. Saat kita susah pun dia tetap setia bersama kita. Saat kita susah, dia pun setia. Ya, kita belajar untuk menjadi sahabat yang sejati dengan tetap setia. Setia kepada Tuhan, setia juga kepada sahabat. Nah, ada contoh ya. Sebenarnya ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang menyatakan tentang persahabatan. Nah, saya mengambil aja Ayub dan teman-temannya, Ayub dan sahabat-sahabatnya. Ada Elifas, ada Bildad, ada Zofar. Nah, saat Ayub dalam kesusahan, mereka datang menghibur, bahkan menunjukkan rasa empati mereka kepada Ayub. Bahkan mereka menangis bersama-sama, berkabung selama 7 hari 7 malam. Ya, kita nggak melihat negatifnya, kita melihat hal positifnya. Mereka adalah sahabat-sahabat yang ketika Ayub mengalami susah, dia datang. Walaupun pada akhirnya Ayub berkata, "Nyahlah engkau penghibur-penghibur sialan." Tetapi saudara-saudara atau sahabatnya Ayub ini, 3 orang, yaitu Elifas, Bildad, Zofar, mereka pernah menjadi sahabat yang baik, pernah menjadi sahabat yang sejati. Jadi mereka ada ketika Ayub mengalami kesusahan. Betapa setianya mereka kepada Ayub, sahabat-sahabat itu, ketika Ayub sedang menderita. Saudara bisa lihat nanti di Ayub ya, Ayub 2 ayat 11 sampai ayat 13. Dan yang kedua adalah untuk menjadi sahabat yang sejati harus ada ketulusan. Ya, harus ada ketulusan. Pasti ada kesetiaan kalau ada ketulusan. Tulus itu murni ya, tulus itu satu kondisi hati yang tidak menuntut apapun, tidak menuntut balas dari apa yang kita lakukan, tetapi murni kita tulus melakukannya dengan sukacita, dengan bersyukur, berharap bahwa sahabat kita bisa menikmati, bahkan bisa merasa nyaman dengan keberadaan kita. Dan ini adalah bukti ya, tulus ini adalah bukti bahwa kita itu mengasihi teman kita yang walaupun ya, bukan karena, tetapi yang walaupun. Ketulusan ini akan dirasakan oleh kita, bahkan oleh sesama kita ya. Ketika kita menolong orang, kita tidak menuntut supaya dia membalas budi kita, tetapi kita memang murni ingin menolong. Kalau memang kita bisa menjadi berkat, kan itu satu sukacita ya. Kita bersyukur, kita senang, kita bahagia, dan kita diberkati oleh apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukannya dengan motif tulus, tidak menuntut apapun dari orang supaya berbalas budi dengan kita, saudara, kita sendiri akan diberkati. Kita akan senang, kita akan sukacita. Itu plusnya ya. Kita bisa praktekkan itu. Tapi kalau berbeda ya saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan tujuan supaya orang melihat kita, memandang kita, menghargai kita, bahkan membalas kebaikan kita atau membalas budi kita, kita akan tertekan.
kita akan menderita dengan perbuatan kita sendiri. Karena ketika orang tidak membalas kebaikan itu, kita tersiksa, kita menderita. Makanya kita belajar untuk memiliki hati yang tulus. Supaya apa? Ketulusan itu pun memberkati diri kita sendiri. Dan yang ketiga, untuk menjadi seorang sahabat yang sejati, kita harus ada kerendahan hati. Dan harus ada kelemah lembutan. Ada kerendahan hati dan ada kelemah lembutan. Makanya tadi dikatakan jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, dengan orang yang cepat marah atau pemarah. Kenapa? Orang pemarah tidak ada kelemah lembutan. Pemarah beda dengan orang marah ya. Marah itu bisa mengkondisikan situasi hatinya, bisa mengontrol dirinya. Tapi kalau pemarah itu segala sesuatu ditanggapi dengan kemarahan. Berbeda ya. Makanya harus ada kerendahan hati. Orang yang merendahkan hati, dia tidak akan kehilangan harga diri. Orang yang rendah hati, dia tidak akan kehilangan harga diri. Tetapi sebaliknya, dia akan mendapatkan kehormatan. Dia akan dihormati karena perbuatannya itulah yang membuat dia akan dihormati. Sehingga rendah hati di sini dikatakan adalah kata lain dari rendah hati adalah tidak sombong. Ya, kebalikannya ya. Rendah hati itu tidak sombong dan tidak memegahkan dirinya sendiri. Dan ini adalah satu sifat kasih ya. Dan sikap rendah hati itu sebuah sikap yang bebas dari kesombongan atau arogansi ya. Dan ini bukan kelemahan saudara, tapi ini justru kekuatan. Ini justru kekuatan. Ini bukan kelemahan. Karena ketika kita melakukan atau memiliki sikap yang rendah hati, itu berarti keadaan pikiran kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong dan congkak. Tapi Tuhan senang dengan orang yang rendah hati, lemah lembut. Dan ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Ini dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Ini adalah ganjaran kerendahan hati, adalah kehormatan, kekayaan, dan kehidupan. Ya, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan menyelamatkan orang yang rendah hati. Ada tokoh Alkitab yang memiliki kelembutan ya, sikap lemah lembut. Dikatakan dalam Bilangan 12 ayat 3, Musa adalah satu-satunya tokoh yang memiliki kelemah lembutan ya dalam Perjanjian Lama. Dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah, selain itu ada tokoh yang lebih lagi saudara, yaitu siapa? Yesus. Yesus memiliki hati yang lemah lembut. Dalam Matius 11 ayat 29, pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Makanya kita bisa belajar dan kita menjadikan Yesus sebagai teladan untuk kita menjadi sahabat yang sejati. Yang keempat adalah untuk menjadi sahabat yang sejati, kita harus saling menerima dan melengkapi. Itulah fungsinya sahabat. Kita tidak menuntut orang lain untuk mengerti kita, tetapi kita harus saling menerima dan melengkapi. Dalam Amsal 27 ayat yang ke-17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita harus saling menerima ketika kita ditegur. Saling menegur, saling mengingatkan. Ya. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Kita menajamkan teman kita menajamkan kita. Dan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan, dia mencium kita berlimpah-limpah. Dan ini makanya kita harus benar-benar bijaksana, kita harus hati-hati ya. Karena apa? Sahabat yang baik, dia berani menegur kita. Kalau kita salah, dia berani mengingatkan kita. Dan sahabat yang baik akan terbuka dengan teguran. Dia tidak akan marah ketika ditegur. Tapi justru dia punya kerendahan hati untuk menerima teguran itu, menerima dengan hati terbuka, dengan hati yang lapang, hati yang luas.
Karena dia tahu bahwa menjadi sahabat harus saling menerima dan saling melengkapi. Disitulah kita akan teruji, saudara. Kita saling melengkapi. Nggak enak ya, saudara, kalau kita itu punya teman itu baik di muka, tetapi menusuk di belakang, kan? Nah, ada pepatah yang mengatakan, hanya sahabat sejati yang berani bilang wajahmu kotor. Hanya sahabat sejati yang berani bilang wajahmu kotor. Kenapa? Kalau orang melihat muka kita kotor dan kita diam-diam saja, kita sendiri akan dipermalukan. Karena ada wajah kita kotor yang tidak dihapus, yang tidak diperbaiki. Atau nggak dipoles dengan make up lagi. Makanya sahabat yang baik, dia adalah orang yang berani berkata wajahmu kotor. Makanya kalau udah tahu kotor, diberesin, dibersihin, di make upin lagi biar cantik, biar menawan, ya. Jadi kita harus bersyukur kalau kita punya teman yang berani menegur kita. Menegur di depan. Tetapi juga kita harus bijak dalam menegur, ya. Ada masanya, ada waktunya. Karena teguran yang nyata itu adalah kasih kita bagi sesama kita. Tapi kalau kita membiarkan begitu saja, kita juga berdosa. Kita tahu teman kita sedang terjerumus, tapi kita biarin aja dia jatuh. Kita sendiri malah tersandung dengan perbuatan kita. Tapi kita harus mengingatkan, memanggil, menegur, ya. Dan Francis Ward Weller pernah berkata juga. Saya agak sulit mengatakan bahasa Inggrisnya. Francis Ward Weller pernah berkata, seorang sahabat bisa mengatakan hal yang tak pernah kau ingin katakan. Ya, seorang sahabat bisa mengatakan hal yang tak pernah kau ingin katakan. Seorang sahabat itu dia berani berkata-kata, padahal kata-kata itu tidak ingin kamu ucapkan. Kadang kita merasa segan, kita sungkan untuk menegur orang karena kita mungkin melihat dia lebih umur, bahkan dia lebih berkedudukan, dia seorang manajer, dia seorang CEO-nya perusahaan, atau dia mungkin ya punya kedudukan yang lebih tinggi. Tapi sahabat yang baik, dia berani mengingatkan, karena kita tidak mau sahabat kita atau teman kita, orang yang kita kasih itu terjerumus. Saudara bisa memanggil dia, siapapun dia, jabatannya apa, saudara panggil, lalu katakan. Misalkan saudara melihat saya melakukan hal yang tidak baik, saudara bisa panggil saya. Panggil saya ke ruangan ini, Bu. Saya merasa kurang berkenan dengan sikap ibu, atau saya kurang berkenan dengan cara ibu berbicara, dan saya tersinggung. Ya, saudara berani katakan itu, wah saya acungi jempol. Tapi ya memang kondisi menyampaikannya memang harus tepat. Ya, kan kita menegur 4 mata ya. Kalau memang tetap dilakukan ya bawa saksi jadi 6 mata. Ya, kalau memang tetap saja melakukan hal yang sama di muka umum, oke. Tetapi jangan kita menyatakan itu di muka umum kalau kita belum secara 4 mata, secara 4 mata berbicara. Ya, ada banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan 4 mata, tanpa harus dengan banyak orang atau membeberkan kelemahan orang. Itu malah nggak memberkati. Kita dengan membeberkan kelemahan orang kepada orang lain itu tidak membuat orang lain menjadi lebih baik, tapi malah membuat orang itu menjadi terpuruk. Misalkan saudara bilang teman saudara, kamu stres loh. Justru kata-kata stres ini, penilaian stres ini benar-benar membuat orang itu stres. Tapi sebaliknya, ucapkanlah kalimat-kalimat yang positif yang bisa membangun mereka. Wah, bagus. Kita belajar mulai hari ini mengeluarkan kata-kata yang positif yang membangun untuk orang lain, supaya orang lain juga diberkati. Mereka bisa bertumbuh, tidak menjadi lemah oleh karena keberadaan kita. Nah, untuk menjadi sahabat yang sejati yang kelima, saudara, kita harus bijaksana. Tadi sudah beberapa kali saya sebut ya, bijaksana. Karena dikatakan dalam Amsal 13 ayat 20, ya ini tentang Amsal ya, tentang nasihat dalam bersahabat ya.
supaya kita menjadi sahabat yang sejati. Kita harus bijaksana. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, ini sangat jelas ya, sangat jelas. Amsal Salomo mengatakan ini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Itu mempengaruhi saudara. Saudara bergaul dengan siapa, maka kehidupan karakter saudara akan menyerupai sahabat saudara. Tadi saya sempat katakan di muka ya, kalau saudara memiliki teman yang suka minum, merokok, lama-kelamaan saudara akan terpengaruh. Kalau saudara tidak kuat, tidak bisa mempengaruhi mereka untuk menjadi lebih baik, sebaiknya hindari atau jaga jarak supaya kita tidak semakin terjerumus dan kita semakin tidak baik. Jadi kita harus bijak. Berteman dengan orang bijak, kita menjadi bijak. Berteman dengan orang bijak, kita menjadi lebih dewasa. Berteman dengan orang bijak, kita menjadi lebih baik. Kita diberkati, orang lain diberkati, kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Plus ini ya, plus hal yang positif yang bisa kita pelajari, yang bisa kita bagikan kepada teman-teman kita di sekitar kita. Jika persahabatan itu penuh kebijaksanaan, ada kemurahan hati, dan ada kehangatan, ada kasih mesra, jika kita mengasihi orang yang bijak, orang yang baik, berbudi luhur, ya, maka selamanya akan tetap begitu. Kita bisa mengasihi dia walaupun dia sedang terjatuh, walaupun dia sedang tak berdaya. Kita tetap bisa mengasihi, karena kita tahu bahwa seseorang itu memiliki karakter yang baik, sikap yang lemah lembut, dan lain sebagainya. Tapi beda saudara, kalau kita berteman dengan seseorang, lalu kita punya tujuan untuk ini yang marak di Hong Kong, yaitu dari dulu ya, dari sejak tahun yang dulu kala, banyak yang dipengaruhi untuk misalkan ini ya, meminjam uang atau lain sebagainya. Ya, ini banyak contoh. Saya tidak tahu di kita ada apa tidak, tetapi itu akan membuat kita juga merasa sulit ya. Apalagi kalau orang yang kita ajak untuk meminjam itu kabur, ya, kita sendiri yang susah. Kita nggak sejahtera, hidup kita akan terus tertekan, dikejar-kejar, nggak ada damai sejahtera. Saya belajar untuk mencukupkan diri saya, walaupun itu sulit, walaupun itu pas-pasan, saudara. Saya belajar, seberapapun berkat yang Tuhan berikan kepada saya belajar untuk mengelolanya dengan baik dan tepat, supaya saya itu tidak kekurangan. Dan kalaupun saya kekurangan dan benar tidak ada satu sahabat yang tak pernah meninggalkan saya. Dia ketika saya berseru, dia selalu mendengar. Bahkan dia menjawab seruan doa-doa saya itu di luar pikiran saya. Misalkan yang seperti dulu pernah saya ceritakan, saat saya tidak punya uang, tiba-tiba ada bus yang menghempas, ada uang $50 patakas. Wah, itu kan adalah bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi kita belajar untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang kita miliki, ya saudara. Karena seseorang yang memiliki karakter yang baik pasti akan menciprati teman yang lain. Walaupun kita tidak berkoar-koar atau kita tidak berteriak-teriak, aku baik. Kita baik bukan dari ucapan kita, bukan dari kita sendiri yang mengucapkan. Itu namanya kita memuji diri sendiri. Tetapi karakter yang baik itu akan dirasakan oleh orang sekitar kita. Dan dialah mereka yang di sekitar kita inilah yang menjadi saksi bahwa kita adalah baik. Ya. Dan kalau kita betul-betul tahu orang-orang di sekitar kita baik, sahabat kita baik, itu berarti kita benar-benar mengenal dia. Ada yang orang salah mengenal. Ya, kita nggak mengenal terlalu dalam, tetapi kita sudah mengklaim, ya, kemudian kita sudah mengatakan, oh dia nggak baik. Bukan karena dia nggak baik, tetapi karena kita yang kurang mengenal dia. Kita yang belum betul-betul mengenal sifat karakter sahabat kita, ya, begitu. Dan Kristus adalah teman yang mengasihi kita setiap waktu. Itu sudah dia buktikan 2000 tahun yang lalu ya. Dia mati untuk kita, membuktikan kasihnya kepada kita, memberikan nyawanya untuk kita, bahkan mengubah status kita untuk menjadi sahabat. Seringkali seorang sahabat
malah lebih karib daripada saudara. Tadi saya sudah ungkit. Di sini kita jauh dari keluarga, jauh dari suami, jauh dari anak-anak, jauh dari orang tua, jauh dari semua orang-orang yang kita kasihi, jauh dari kekasih kita, jauh dari semua orang keluarga besar kita. Kita jauh di negeri perantauan. Mungkin kita sedang berkorban untuk keluarga, berjuang untuk keluarga. Tapi di sini adalah kesempatan kita juga untuk menjalin persahabatan. Bahkan di sini mungkin ya, tidak menutup kemungkinan di sini kita menemukan seorang sahabat yang bahkan melebihi saudara-saudara kita yang jauh di Indonesia. Mungkin keluarga kita, ya ini banyak ya. Saya harap tidak ada di persekutuan kita. Ini banyak di luar sana. Saudara datang hanya kalau ada maunya. Butuh duit misalnya. Karena butuh duit mereka nelpon, mereka ngechat kita, tanya kabar kita, karena ada maunya. Ya ini saudara, ada yang seperti begitu ya. Tetapi tidak semuanya. Ya. Dan kita punya teman di sini, sahabat kita di sini, mereka yang mengerti sekali kondisi kita. Bahkan mereka yang selalu menolong kita dalam kondisi-kondisi terpuruk sekalipun. Mungkin kita sedang membutuhkan sesuatu, tetapi teman yang adalah sahabat ini selalu setia ada untuk kita. Dan kita patut bersyukur untuk itu ya. Jadi sahabat sejati itu adalah orang yang selalu ada, bukan hanya pada masa kesenangan, tetapi pada masa-masa susah. Kita bisa uji siapa yang selalu ada untuk kita ketika kita mengalami masa susah. Dialah sahabat sejati kita. Karena dia bukan orang yang hanya saat senang-senang saja mau bersama kita, tetapi saat-saat susah pun selalu bersama dengan kita. Ini namanya teman rasa saudara. Ya, teman rasa saudara. Ada pepatah yang mengatakan, sahabat sejati itu ibaratkan tembok. Ya, kita bisa bersandar di sini. Bahkan kita bisa menulis di sini. Ini sahabat sejati. Kita bisa bersandar ketika kita sedih, kacau balau, dan lain sebagainya. Dan kita bisa menulis di sini, mencurahkan semua isi hati keluhan kita. Dan Oscar Wilde berkata juga, sahabat sejati itu adalah orang yang menikammu dari depan. Sahabat sejati itu adalah orang yang menikammu dari depan, bukan menikam dari belakang. Ya. Tapi sahabat sejati adalah orang yang menikammu dari depan. Saudara mengerti maksudnya ya? Menegur dengan nyata-nyata, menegur dengan penuh kasih. Ya, bukan mencium berlimpah-limpah tetapi memusuhi atau menusuk dari belakang, ya. Sahabat sejati itu umpama pohon juga yang rindang. Ketika kita berada di bawahnya, kita merasa teduh, kita merasa nyaman, kita merasa segar, kita merasa bersuka cita. Itu sahabat sejati. Dan sahabat sejati yang sesungguhnya adalah Kristus, ya. Tetapi kita juga membutuhkan sahabat sejati yang ada di sekitar kita. Dan sahabat sejati yang sesungguhnya adalah mereka yang tidak membawa kita jauh dari Tuhan atau jauh dari persekutuan. Tapi sahabat sejati adalah mereka yang membuat kita semakin dekat, semakin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Itu sahabat sejati yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan lain sebagainya. Mereka lah sahabat-sahabat sejati kita. Karena mereka tidak ingin merebut kita dari Tuhan atau menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Dan sahabat sejati adalah mereka yang selalu ada ketika kita tidak berdaya. Ya. Dia yang selalu ada di saat kita tidak berdaya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Jadikan Yesus sebagai sahabat sejati dan jadikan dia teladan sahabat sejati supaya kita menjadi sahabat-sahabat sejati untuk orang-orang di sekitar kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui renungan singkat ini, kayaknya panjang ya, kita diberkati. Saya sangat terbatas untuk menguraikan, tetapi biarlah Roh Kudus itu menolong kita, menguraikannya itu, mengajari kita secara lebih dan lebih lagi. Secara pribadi kita betul-betul Tuhan ubahkan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berkarakter baik, menjadi orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi sahabat-sahabat kita, dan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan menjadi berkat untuk orang-orang yang kita layani, menjadi berkat untuk orang-orang yang kita kasihi di Indonesia.
dalam kehidupan sehari-hari, dalam perkataan, dalam pikiran, tingkah laku kita juga diubahkan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur, Engkau sungguh baik. Engkau adalah sahabat yang sejati. Engkau adalah sahabat yang paling mengerti kondisi kami. Di saat kami lemah, di saat kami kuat, di saat kami membutuhkan sahabat, membutuhkan pertolongan, membutuhkan bahu untuk sandaran, membutuhkan tangan untuk mengusap air mata, Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap menjadi sahabat yang setia. Sekalipun kami berlari jauh dari Tuhan, Engkau selalu membuka tangan. Bahkan Engkau selalu berkata, marilah anakku, marilah. Jikalau engkau letih lesu, datanglah kepadaku. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang tak pernah terbatas kasih-Nya kepada kita. Terima kasih. Biarlah sepanjang hari ini hati pikiran kami kedapatan memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau memberkati semua saudara-saudara kami yang saat ini tidak libur, bahkan yang saat ini libur, bahkan yang saat ini sedang bersedih, yang saat ini sedang mengalami kekacauan, mengalami kegalauan, mengalami jalan buntu. Tuhan, mari Engkau berkati. Engkau berkati, Engkau pelihara. Engkau berikan sukacita, Engkau berikan damai sejahtera, dan buatlah mereka merasakan bahwa Tuhan adalah sahabat yang sejati, kawan yang sejati yang tidak pernah meninggalkan, bahkan selalu ada di samping kiri kami, di samping kami, di sekitar kami, yang selalu setia untuk kami, yang selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami belum mampu menjadi sahabat yang baik untuk teman-teman kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami masih belum bisa menjadi seorang yang bisa dikatakan sebagai sahabat sejati. Ajari kami terus-menerus proses hidup kami menjadi lebih baik. Bahkan tiap-tiap hari hidup kami diperbaharui oleh Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman yang tidak libur. Jaga pelihara mereka. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang libur juga Tuhan Kau jaga pelihara dari segala mara bahaya, dari virus-virus yang ada di sekitar kami. Jaga pelihara kami. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk sahabat kami, adik kami, saudara kami Yuli, yang hari ini dalam perjalanan menuju ke Indonesia. Tuhan tolong sertai. Bahkan pesawat yang ditumpangi, pilot yang mengendarakan pesawat, bahkan semua penumpang, Engkau kiranya jaga lindungi, jauhkan dari mara bahaya, bahkan jauhkan dari virus corona yang bisa mengancam kesehatannya. Bahkan penerbangannya juga dilancarkan dari Hong Kong ke Jakarta, dari Jakarta ke Manado. Tuhan tolong pelihara dan lindungi dia, jaga dan berikan keselamatan untuk anakmu Yuli. Dan kerinduannya, jikalau dia kembali, dia mau melayani Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Hong Kong yang saat ini juga dalam hari kemarin masih ada demo. Tuhan, kiranya Engkau juga tetap menjaga, melindungi warga Hong Kong semuanya dari segala mara bahaya dari virus corona. Dan kami bersyukur bahwa dalam beberapa hari ini Tuhan, virus ini tidak membuat orang terjangkit lagi, bahkan tidak ada pasien yang dinyatakan positif. Terima kasih, semakin hari semakin menjadi baik. Dan jika Tuhan izinkan tanggal 7 ini akan berhenti masa physical distancingnya, sehingga kami minggu depan bisa bersekutu, beribadah bersama di tempat ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Dr. Chung, bahkan Pak Daniel, bahkan semua orang-orang yang kami kasihi. Bahkan dalam kondisi mereka ada Mbak Iva, Mbak Suliana juga yang tidak bersama-sama dengan kami. Ada teman-teman kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan. Ada Bu Vivi, ada Bu Sinta, Debbie, Bu Medi, Ibu Diana, dan juga Meske. Kami juga berdoa untuk Tina Pino yang juga tidak bersama dengan kami dimanapun dia berada. Juga Tuhan jaga, lindungi, sertai. Bahkan juga Mbak Widi dan semua teman kami. Ada Dwi, ada Yuli, ada banyak lagi yang mungkin tidak bisa kami sebutkan. Ada Mbak Tina juga. Tuhan Kau jaga, lindungi, sertai mereka dalam keberadaan mereka. Bahkan teman-teman kami yang udah di Indonesia, ada Ave dan juga ada Vita juga disertai mereka. Terima kasih, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera Tuhan limpahkan bagi kami, dan kami kedapatan kesetia dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita
sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk menutupnya, kita nyanyikan lagi lagu yang tadi ya, Yesus Kawan yang Sejati. Kiranya firman Tuhan hari ini dan juga pujian ini bisa memberikan kekuatan bagi kita, untuk kita melalui kehidupan kita sehari-hari, sepanjang hari ini bahkan hari-hari ke depan. Ya, kita nyanyikan lagi Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa
berdoa penutup ya. Tuhan, terima kasih dari awal hingga akhir. Tuhan sertai kami, bahkan Tuhan berikan kesetiaan untuk kami mengikuti, mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa ada bagi kami. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kami. Tuhan memberkati jalan kehidupan kami, langkah-langkah kami, apa yang kami lakukan. Senantiasa ada dalam berkat Tuhan, dan Tuhan senantiasa membimbing menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya. Terima kasih untuk yang setia mengikuti. Kiranya Tuhan terus menolong kita, bahkan memberikan penghiburan untuk kita, penghiburan sejati dalam masa-masa susah. Yesus adalah kawan yang sejati. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.